Halo adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Ajak ayah, ibu, atau kakak untuk membantumu mencatat pertanyaan ya. Kerjakan pertanyaan ini sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Ayah bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi numerasi, yaitu menyelesaikan masalah berkaitan dengan nilai tempat dan penjumlahan bilangan cacah sampai dengan 1000, serta operasi perkalian dan pembagian bilangan cacah. Sekarang mari kita simak pelajaran matematika berikut ini. Halo adik-adik, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai nilai tempat ya. Kita akan menggunakan sebuah gambar terlebih dahulu nih. Ada sebuah gambar yang terdiri dari banyak persegi panjang yang kecil ini. Mana satu persegi panjang kecil ini merupakan satu satuan. Nah, kita akan menghitungnya nih. Untuk mempermudah kita akan hitung dan kita kelompokkan setiap puluhannya ya. Lalu kita nanti akan hitung ada berapa kelompok puluhan dan satuan yang ada ya. Kita hitung yuk berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita kelompokkan ia menjadi satu kelompok puluhan. Kita lanjutkan ya, kita cari lagi kelompok puluhan yang lainnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini merupakan kelompok puluhan yang kedua. Lanjutkan lagi ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini merupakan kelompok puluhan yang ketiga. Masih ada nih adik-adik, kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini merupakan kelompok puluhan yang keempat. Sekarang kita tuliskan dahulu ya, supaya adik-adik mengerti nih. Ini merupakan kelompok puluhan, yang ini juga puluhan, ini juga puluhan, dan yang ini juga puluhan. Itu sama dengan berarti 1 puluhan ditambah 1 puluhan ditambah 1 puluhan ditambah 1 puluhan. Kita tinggal hitung deh, ada berapa puluhan yang kita punya? 1, 2, 3, 4 puluhan. Kita tulis ya adik-adik di sini 4 puluhan. Nah, apa kita sudah selesai? Ternyata belum ya, karena masih ada sisa nih. Ada satu satuan dan satu satuan lagi. Jadi 1 ditambah 1 satuan sama dengan 2 satuan ya. Kita tuliskan nih di sini, berarti kita punya 4 puluhan dan 2 satuan adik-adik. Lalu bagaimana ya cara penulisan bilangannya? Ada 4 puluhan ditambah 2 satuan. Kita akan mulai dari satuan terlebih dahulu ya di sini. Kita kan punya satuan nih. Ada berapa satuan yang kita punya? Ada 2. Kita tulis di sini 2 satuan ya adik-adik ya. Jadi di sini nih nilai tempat satuan yang ada. Lalu tepat di sebelah kirinya, itu adalah nilai tempat puluhan. Kita tulis kita punya berapa puluhan? Ada 4 ya. Jadi, kita punya bilangan dari 4 puluhan dan 2 satuan, atau yang dapat kita sebut bilangan ini adalah 42. Atau sama juga dapat kita tuliskan, 42 itu sama dengan 40 ditambah 2. Dari mana sih kita dapat? Dari 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Jadi kita punya 40, lalu 2-nya kita punya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Benar ya, ada 40 ditambah 2. Nah, kita jangan sampai terbalik ya adik-adik ya. Kita tuliskan, mulai dari yang paling kanan itu yang paling kecil, di sini satuan. Dan di samping kirinya itu adalah puluhan. Jadi, sekarang kita punya bilangan 42. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Kerjakan soal berikut. A, titik titik, sama dengan 3 puluhan ditambah 4 satuan. B, 57 sama dengan titik titik puluhan ditambah titik titik satuan.
Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan pertanyaan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Memutus mata rantai virus corona, masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Iya, Bu. Ibu berangkat kerja dulu ya, Nak. Titip adek. Ibu masih harus keluar rumah buat kerja. Gimana ya kalau ibu tertular? Ya. Ini tabungan Intan. Dan ini semua buat ibu ya. Intan gak mau ibu pergi kerja dulu sementara ini. Intan takut ibu sakit. Iya, Nak. Ibu berangkat kerja ya. Buku adalah sumber pengetahuan. Membaca itu ada gunanya ya? Iya. Sudah pintar kamu tanam sayurnya ya? Ya Bu, ini semua karena membaca. Hai adik-adik, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai nilai tempat dengan menjumlahkan puluhan. Di sini kita sudah punya satu contoh. 23 ini menggambarkan angka 2 pada bilangan 23 itu menempati nilai tempat puluhan ya. Jadi bila digambarkan 2 puluhan yang ada, jadi yang ini 10, kemudian yang ini juga 10. Itulah yang dimaksudkan dengan 2 puluhan. Jadi ada 2 kelompok dari puluhan yang berarti 2 puluhan. Sedangkan angka 3 pada bilangan 23 itu menempati nilai tempat satuan. Kita hitung di sini ada 1, 2, 3. Jadi sampai di sini adik-adik sudah mengerti ya bahwa 23 itu terdiri dari 2 kelompok puluhan yang artinya 20 ditambah dengan 3 satuan. Jadi 23 itu sama dengan 2 puluhan ditambah 3 satuan. Nah, coba bagaimana kalau sekarang kita menjumlahkan 20 dengan 23. Atau coba kita ganti deh ya. Coba sekarang di sini kita jumlahkan dulu 23 ditambah dengan 30. 23 ditambah 30. 30 itu 3 dan 0. Apa maksudnya ya? Berarti di sini 30 itu berarti ada 3 kelompok puluhan. Jadi kalau digambarkan kurang lebih seperti ini nih adik-adik. Ada 3 kelompok puluhan, kita jumlahkan ya. Ada 1 puluhan tambah 2 puluhan ditambah dengan 3 puluhan. Kita sudah menjumlahkan 3 puluhan pada bilangan 23 yang kita miliki sebelumnya. Jadi sekarang kita hitung ada berapa puluhan yang kita punya ya. Kita punya 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan, dan 5 puluhan. Jadi dapat kita tuliskan bahwa 23 ditambah dengan 30 itu sama dengan 5 puluhan.
Lalu bagaimana dengan kelompok satuannya? Sebelumnya kita punya 3 satuan ditambah dengan 0 satuan. Kita punya 3 satuan ya adik-adik ya. Jadi coba bila kita tuliskan ulang di sini 23 ditambah dengan 30 itu sama dengan 5 yang sebenarnya tadi menempati nilai tempat puluhan ya. Dan 3 yang menempati nilai tempat satuan. Jadi dapat kita tuliskan ulang bahwa 23 ditambah 30 itu sama dengan 53. Jadi 20-an ditambah 30-an itu sama dengan 50-an, di mana 3 satuan ditambah 0 satuan sama dengan 3 satuan. Jadi hasilnya di sini adalah 53. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, kerjakan soal berikut. A. 34 ditambah 40 sama dengan B. 52 ditambah 34 sama dengan. Dicatat ya. Kerjakan soal berikut. A. 34 ditambah 40 sama dengan B. 52 ditambah 34 sama dengan. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Sebelum menjawab pertanyaan, kita lihat dulu teman-teman dari berbagai daerah yang ingin berbagi cerita saat belajar di rumah. Hai, nama aku Kaisa. Umurku 6 tahun. Hari ini aku akan membaca puisi tentang Raden Ajeng Kartini. Dengerin aku ya. Raden Ajeng Kartini, engkaulah putri sejati, sang putri yang harum namanya. Raden Ajeng Kartini, cita-citamu sungguh sangat mulia, tak gentar untuk memerdekakan kau wanita. Terima kasih. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Iya Bu, pasti akan ku jaga. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Hati-hati ya nak. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Janji ya. Maaf ya Dek, kakak lalai jaga kamu. Kakak janji bakal ngelindungin kamu. Iya Kak, yuk kita lanjut lagi. Ayo Dek. Menyajikan video musik lagu-lagu pop bernuansa Islami dan informasi menarik lainnya tentang Muslim. Obrolan santai bersama artis, musisi Muslim Amerika dan Indonesia. Dipandu oleh Oliver Prasetyo dan Rifan Dwi Astono. Border Crossings Ramadan. Minggu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Adek takut. Adek nggak usah takut. Adek kan hebat, oke? Bu, jadi rapat di sekolahanku. Jadi dong, orang tua kan perlu tahu agenda sekolah untuk anak didiknya. Siap, yuk. Ini kan hari pertama sekolah. Saya tanya, sebutkan 2 hewan mamalia. Sapi. Satu lagi? Kuda. Bukan, anak sapi. Adik-adik, kali ini kita akan menyelesaikan sebuah masalah. Kita akan mencoba menyelesaikannya dengan cara yang paling mudah dan menarik untuk mempermudah kita menyelesaikan satu soal cerita. Yuk kita baca sama-sama. Rani tidak begitu yakin
dapat menjumlahkan 39 ditambah 61. Ayo kita bantu Rani untuk menghitung dengan menggunakan bentuk panjang dari 39 ditambah 61. Di sini kita mempunyai 3 pilihan. Kita akan periksa dari pilihan yang pertama. 30, kita akan periksa. Apakah kita punya angka 30? Dari 39 ditambah 61? Ya, kita punya dari angka 39 ya. Kita punya angka 30 dari angka 39. Betul. Lalu ditambah 60, apakah kita punya angka 60? Dari angka 39 ditambah 61, 60 di sini juga benar, kita punya dari angka 61 ditambah 90. Apa kita punya angka 90? Dari 39 ditambah 61, ada angka 90 di sini? Tidak, angka 9 di sini itu menempati nilai satuan. Jadi yang kita punya itu 9 satuan. Bukan 90-an. Jadi 90 kita coret karena ini jawaban yang tidak tepat ya. Kita tidak punya 90, kita punyanya 9 satuan dari angka 39. 9 di sini menempati satuan. Kita ganti 90 di sini jadi 9, seharusnya 9. Bagaimana dengan angka 10? Apa kita dapat temukan angka 10 dari 39 ditambah 61? Bukan juga. Angka 1 di sini adalah satu satuan, bukan 10. Jadi kita tidak dapat temukan juga angka 10 di sini. Kita coret, kita ganti seharusnya berapa? 1. Jadi jawaban yang paling tepat tidak bisa kita temukan. Pilihan 1 kurang tepat. Bagaimana dengan pilihan yang kedua? Kita akan periksa sama-sama. 30 ditambah 60 ditambah 9 ditambah 1. Kita akan periksa ya. 30 di sini benar. 60 juga kita dapatkan dari 61. Angka 9 kita dapat dari angka 9 satuan. Dan angka 1 dari angka 1 satuan. Jadi di sini sudah ada nilainya. 30 ditambah 60 ditambah 9 ditambah 1. Bagaimana dengan pilihan yang kedua? Kita akan periksa di sini. 30 ditambah 60 ditambah 9 ditambah 1. Apakah ini merupakan bentuk panjang dari 39 ditambah 61? Kita periksa angka 30 dan 60. Kita sudah periksa sebelumnya ya. Lalu ada angka 9 dan angka 1 di pilihan kedua. Angka 1, ya, kita akan periksa. 30 di sini dapat kita temukan dari angka 39. Dapat kita temukan juga 9 satuannya dari 39. Betul. Kemudian angka 60 dan angka 1 dari 61. Jadi pilihan yang kedua adalah pilihan yang paling tepat dengan yang menggunakan bentuk panjang dari 39 ditambah 61. Ayo kita jumlahkan dulu. 30 ditambah 60 adalah 90, lalu 9 ditambah 1 adalah 10. Jadi bentuk panjang dari 39 ditambah 61 jumlahnya adalah 100. Ya, jadi 30 ditambah 60 ditambah 9 ditambah 1 merupakan bentuk panjang dari 39 tambah 61. Jadi pilihan yang kedua merupakan pilihan yang paling tepat dari ketiga pilihan yang ada. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, hitunglah dengan menggunakan bentuk panjang. A. 48 ditambah 52 sama dengan B. 56 ditambah 31 sama dengan. Dicatat ya. Hitunglah dengan menggunakan bentuk panjang. A. 48 ditambah 52 sama dengan B. 56 ditambah 31 sama dengan. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Pemirsa, Sumatera Barat terkenal dengan kuliner khasnya rendang. Bagi masyarakat Minang, rendang sudah ada sejak dahulu dan telah menjadi masakan tradisi yang dihidangkan dalam berbagai acara adat dan hidangan keseharian. Istilah rendang berasal dari Minangkabau yaitu marandang yang bermakna secara lambat. Filosofi rendang bagi masyarakat Minangkabau adalah musyawarah dan mufakat. Secara simbolik,
Daging merupakan para pemimpin suku adat, kelapa melambangkan kaum intelektual, cabai melambangkan alim ulama, dan bumbu menggambarkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Rendang menjadi identitas sebagai makanan khas Indonesia di mata dunia dan menjadi tradisi di seluruh tanah air ketika Lebaran tiba. Rendang, kuliner Indonesia yang penuh filosofi. Ancaman virus corona semakin nyata. Bangsa kita harus bersatu padu menghadapinya. Dari pusat sampai ke daerah hingga ke desa-desa. Tokoh formal dan tokoh non-formal, serta para kepala desa, para lurah, hingga ketua RT dan RW harus melakukan sosialisasi secara total. Kepedulian para pemimpin di pusat dan di daerah dapat melindungi bangsa kita dari ancaman virus corona. Bersatu melawan COVID-19. Dipersembahkan oleh Nah, adik-adik, sekarang kita akan coba untuk mengalihkan 700-an dikali 10. Nah, kita akan lihat nih adik-adik nih. Ternyata perkalian 10 itu punya beberapa pola untuk membantu kita mengerjakan soal loh. Kita akan coba ya. Pola yang pertama nih adik-adik. Bila sebuah bilangan dikalikan 10, cara mudahnya adalah kita tinggal menambahkan angka 0 pada akhir bilangan tersebut. Contohnya kita punya 9 dikali 10 nih adik-adik. Itu sama saja 9 dan kita tambahkan angka 0 pada akhir. Dari 9 jadi 90. Jadi 9 dikali 10 itu sama dengan 90. Nah, dengan pola yang pertama ini nih adik-adik, yaitu tinggal menambahkan angka 0 pada akhir sebuah bilangan, maka kita dapat mengerjakan soal yang ada nih. Di sini kan kita punya 700-an dikali dengan 10. Di mana 700-an itu sama dengan 700 ya, dikali 10. Ayo kita pakai pola yang pertama yang ada. Kita tinggal menambahkan angka 0 di akhir bilangan yang ada. Jadi di sini 700 ditambah 0 lagi pada akhirnya menjadi 7.000. Jadi 700 dikali 10 itu sama dengan 7.000 ya adik-adik. Dan ternyata perkalian 10 ini juga ada satu pola lagi. Selain kita dapat menambahkan angka 0 pada akhir bilangan yang ada, kita juga dapat memindahkan satu nilai tempat ke sebelah kiri atau nilai tempat yang lebih besar. Coba kita lihat tabel yang ada, tabel dari nilai tempat ya adik-adik. Kan tadi kita punya contoh 9 satuan. Dikali dengan 10, berarti kita akan pindah satu nilai tempat ke sebelah kiri. Dari satuan kita berpindah ke puluhan. Jadi 9 dikali 10 sama dengan 90-an. Atau dapat kita tuliskan 9 dikali 10 sama dengan 90. Sampai di sini adik-adik sudah paham ya? Itu sama saja dengan 9 ditambah angka 0 pada akhir dari bilangan 9 tersebut. Atau juga kita berpindah satu nilai tempat ke sebelah kiri. Atau satu nilai tempat lebih besar. Jadi di sini 700-an dikali 10 itu sama dengan 7.000-an. Ya kan, dari ratusan kita berpindah satu nilai tempat ke sebelah kiri atau berpindah ke nilai tempat yang lebih besar, adik-adik. Jadi dari ratusan kita naik ke ribuan. Jadi 700-an menjadi 7.000-an atau 7.000. Nah, sekarang bagaimana dengan pembagian ya? Tadi kan tentang perkalian 10. Sekarang pembagian 10 adik-adik, di mana kita tahu bahwa pembagian itu kebalikan dari perkalian ya. Sekarang kita akan coba. Di sini kita punya satu soal, yaitu 212 puluhan dibagi 10. Di mana bila dalam perkalian 10 tadi kita menambahkan angka 0 di akhir sebuah bilangan, kalau dalam pembagian 10 kita
mengurangi angka 0 pada akhir bilangan tersebut adik-adik. Jadi kalau kita punya 40 dibagi 10 berarti tinggal kita kurangi atau kita hilangkan nih angka 0-nya 1. Jadi 40 dibagi 10 itu sama dengan 4. Nah, soal yang kita punya ini kan 212 puluhan. Berarti dapat kita tulis di sini seperti ini adik-adik ya. 2120 dibagi 10. Cara mudahnya melalui pola pertama yang ada, tinggal kita kurangi angka 0 yang ada menjadi 212. Nah, ternyata sama halnya dengan perkalian 10, pembagian 10 pun juga ada pola kedua nih adik-adik. Berarti kita tinggal memindahkan satu nilai tempat ke sebelah kanan atau nilai tempat yang lebih kecil. Kita punya 212 puluhan. Berarti kita pindah ke nilai tempat di sebelah kanan dari puluhan itu apa sih adik-adik? Iya, betul, satuan. Jadi bila kita punya 212 puluhan dibagi 10, berarti sekarang kita tinggal punya 212 satuan. Atau kita dapat tulis juga 212. Sampai di sini sudah jelas ya adik-adik? Bila sebuah angka dibagi dengan 10, kita tinggal menghilangkan atau mengurangi angka 0-nya pada akhir bilangan tersebut, atau kita berpindah satu nilai tempat ke sebelah kanan atau nilai tempat yang lebih kecil. Nah adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, untuk kelas 3, hitunglah hasil perkalian dan pembagian berikut. A. 30 dikali titik-titik sama dengan 300. B. 40 dikali 10 sama dengan titik-titik. C. 150 dibagi 10 sama dengan titik-titik. D. Titik-titik dibagi 10 sama dengan 20. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tuamu dan gurumu juga ya. Adik-adik ingat ya, selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.